Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Zarofanida. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan biografi dari sosok kepemimpinan perempuan yang luar biasa di Indonesia, yaitu Retno Lestari Priansih Marsudi. Beliau adalah seorang diplomat hebat yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode 2014 sampai 2024. Siapakah Retno Marsudi? Retno Marsudi memiliki nama panjang yaitu Retno Lestari Priansih Marsudi. Ibu Retno Lestari Priansih Marsudi merupakan salah satu perempuan yang berhasil mencatat sejarah di dunia diplomasi Indonesia sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Beliau lahir pada 27 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah. Orang tuanya bernama Mosidik dan Retno Werdiningsih. Beliau merupakan anak tertua dari 5 bersaudara dan menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Dioto Marsudi dan Bagas Marsudi. Retno Lestari Priansih Marsudi menghabiskan masa kecilnya dengan kehidupan yang sederhana. Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Randusari, Semarang. Kesederhanaan masa kecilnya menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian beliau yang rendah hati, kerja keras, dan penuh dedikasi. Setelah lulus sekolah dasar, Retno Marsudi melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Semarang, yang merupakan sekolah favorit di kota tersebut. Ia dikenal sebagai siswa yang pintar, aktif, dan unggul dalam akademik maupun non-akademik. Di masa inilah ia mulai memiliki mimpi untuk menjadi diplomat. Setelah lulus dari SMP Negeri 3 Kota Semarang, Retno Marsudi melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Semarang, yang juga merupakan sekolah unggulan. Di SMA ini, ia mulai semakin menggali potensi dirinya dan fokus pada mimpinya untuk menjadi seorang diplomat. Retno aktif berbagai kegiatan, salah satunya ekstrakurikuler pramuka, yang mengasah jiwa kepemimpinan dan disiplin dalam dirinya. Di SMA ini pula, ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Sri Mulyani, yang sekarang menjadi Menteri Keuangan dan rekan satu kabinet dalam pemerintahan. Setelah lulus dari SMA, Retno Marsudi melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada UGM, mengambil jurusan hubungan internasional untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang diplomat. Ia lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Retno Marsudi melanjutkan studinya di HG Hogeschool Den Haag, Belanda. Dengan fokus pada studi Undang-Undang Uni Eropa, program ini memungkinkan untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang hukum internasional dan diplomasi. Selanjutnya, Retno Marsudi juga sempat mendalami studi di Universitas Oslo mengenai hak asasi manusia sambil mengemban tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Setelah menyelesaikan studi, Retno Marsudi memulai karirnya di dunia diplomasi dengan bergabung di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1997. Karir diplomasinya dimulai dari tahun 1997. Retno menjabat sebagai Sekretaris Satu Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, dari tahun 1997 sampai 2001. Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa. Dari tahun 2003, Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat. Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2014, Retno dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Retno kembali diminta untuk membantu Presiden Joko Widodo pada susunan Kabinet Indonesia Maju untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Luar Negeri sampai 2024. Kepemimpinan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024 mencerminkan sejumlah kualitas yang mendalam, yang sangat penting dalam membentuk posisi Indonesia di kancah internasional. Berikut adalah beberapa aspek kepemimpinan yang menonjol dari Retno Marsudi. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum dan diplomasi damai. Retno selalu menekankan penyelesaian sengketa internasional melalui pendekatan damai dan sesuai dengan hukum internasional.
Contohnya konkret dari hal ini adalah sikap Indonesia di Laut Cina Selatan, di mana Retno berperan aktif dalam menjaga kedaulatan Indonesia di atas wilayah Natuna, serta mendukung penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan melalui dialog multilateral sesuai dengan UNCLOS. Yang kedua yaitu visi yang global dan berorientasi pada masa depan. Retno memiliki visi untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Salah satu contohnya adalah diplomasi ekonomi yang aktif. Indonesia juga berhasil menandatangani sejumlah perjanjian ekonomi yang penting yang menguntungkan kedua belah pihak selama kepemimpinan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Ketiga yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Retno Marsudi sangat mendukung pemberdayaan perempuan dalam diplomasi global. Sebagai contoh, ia menginisiasi pertemuan tingkat tinggi tentang pemberdayaan perempuan di forum internasional, termasuk dalam pertemuan PBB. Kepemimpinan Retno juga memotivasi perempuan Indonesia untuk lebih berperan aktif di panggung global. Selanjutnya, yang keempat, kemampuan negosiasi dan diplomasi multilateral. Retno dikenal dengan kemampuan dalam negosiasi internasional. Salah satu contoh suksesnya adalah peran aktif Indonesia dalam forum G20 yang di bawah kepemimpinannya, Indonesia memperjuangkan isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesetaraan ekonomi. Yang keenam yaitu empati dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Retno menunjukkan empati terhadap masalah kemanusiaan di kawasan internasional, seperti dalam menanggapi permasalahan kemanusiaan di negara konflik seperti di Palestina dalam kancah internasional. Yang ketujuh yaitu kemampuan dalam mengelola krisis global. Selama masa pandemi COVID-19, Retno memimpin diplomasi Indonesia untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin dan bantuan medis. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan negara-negara seperti China dan Rusia untuk memastikan Indonesia mendapatkan pasokan vaksin yang diperlukan, serta berperan aktif dalam upaya global untuk mengatasi pandemi. Marsudi telah banyak mendapatkan penghargaan internasional maupun nasional. Di Indonesia telah mendapatkan bintang Mahaputra kelas 2 pada 11 November 2020. Di negara Afghanistan telah mendapatkan medali Malalai pada 1 Maret 2020. Di negara Brunei mendapatkan medali emas Sultan Brunei pada 6 Oktober 2017. Selanjutnya yaitu negara Belanda mendapatkan dua penghargaan. Yang pertama itu ada Kesatria Salib Besar Ordo Orange Nassau pada 12 Januari 2015 dan Ordo Emas Merit Kementerian Luar Negeri Belanda pada 16 September 2024. Dan selanjutnya negara Norwegia mendapatkan komandan dengan bintang Ordo Merit Kerajaan Norwegia pada 15 Desember 2011 dan dari negara Palestina mendapatkan bintang Jasa Ordo Negara Palestina pada 19 Agustus 2024 dan dari bahasa Indonesia mendapatkan Salib Besar Ordo Matahari Peru pada 24 Mei 2018. Gaya kepemimpinan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu yang pertama karismatik dengan memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan dihormati. Yang kedua empati dan peduli, memperhatikan isu kemanusiaan dan perlindungan warga negara Indonesia. Yang ketiga visioner, memiliki visi untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia. Yang keempat pemberani dan tegas, berani mengambil keputusan sulit dan mempertahankan kedaulatan di dunia internasional. Yang kelima komunikatif, terbuka dalam berkomunikasi dengan media dan masyarakat. Yang keenam menghormati tradisi dan nilai, mempertahankan budaya Indonesia dalam diplomasi. Yang ketujuh, kemampuan negosiasi yang kuat, yaitu mampu menurunkan perjanjian internasional yang menguntungkan Indonesia. Berikut ini adalah daftar beberapa prestasi Retno Marsudi selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 2014 sampai 2024. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Perempuan pertama Indonesia. Yang kedua, Agen Perubahan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari PBB. Dan yang ketiga, dipercaya memimpin OKI sebagai Juru Perdamaian Palestina. Nah, OKI ini merupakan organisasi kerjasama Islam secara internasional. Setelah menyelesaikan masa jabatannya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 2014 sampai 2024, Retno Marsudi secara resmi memulai tugas sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB pada urusan air pada 1 November 2024. Retno Marsudi merupakan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, adalah sosok kepemimpinan perempuan yang penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam diplomasi global. Sebagai wanita pertama yang menjabat posisi tersebut, Retno menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tantangan internasional, serta selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Kepemimpinan Retno juga dikenal inovatif,
visioner dan peduli terhadap isu-isu global seperti pengungsi, perubahan iklim, serta pemberdayaan perempuan. Dengan kepemimpinan yang menginspirasi, Retno Marsudi membuktikan bahwa perempuan dapat memimpin dengan keberanian, kecakapan, dan empati, serta memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia dan dunia internasional. Karena kemampuannya, kini ia secara resmi memulai tugas sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB untuk urusan air.